Hai, Assalamualaikum. Bertemu dengan Bu Novi. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan broadcasting. Lalu kira-kira profesi apa yang tergolong dalam broadcasting itu. Sebenarnya broadcasting itu hal yang umum biasa orang ketahui, mulai dari misalnya kita mau nonton film, nonton video, mau nonton apapun kita, atau mungkin nonton berita yang didapat dari media sosial orang. Nah, di situ biasanya yang mereka gunakan ketika kita bisa menonton, yang mereka gunakan tuh pasti adalah sebuah kamera. Terserah mau kamera apa aja, mau camcorder, mau DSLR, mirrorless ataupun handphone. Ya. Nah, yang mereka bawa itu apa? Adalah pesan. Nah, semua orang bisa menjadikan media-media tersebut sebagai sarana untuk penyampaian penyiaran yang dinamakan dengan broadcast. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan broadcast? Kita lihat di beberapa referensi yang ada di internet ya. Nah, kita tetap memanfaatkan media internet karena ilmu itu banyak di luar sana, selagi itu masih relevan dengan keilmiahan. Dikatakan di sini broadcast itu merupakan sebuah pengiriman sinyal dari satu titik ke lokasi lain secara bersamaan. Kalau hal ini kita ambil, maka ini sama dengan broadcast untuk dunia telekomunikasi. Terus ada juga yang mengartikan broadcast itu adalah kata yang berasal dari kata siar. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, siar atau siaran merupakan proses penyebaran atau memberitakan sesuatu hal kepada khalayak umum melalui saluran media, televisi ataupun radio. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan broadcast di dunia pendidikan? Ini sejalan dengan pengertian dari bahasa broadcast dari Kamus Bahasa Indonesia. Bahwasanya ternyata broadcast itu adalah salah satu proses penyebaran satu hal, berita atau apapun yang bersifat visual maupun audio melalui satu sarana yang memang dipahami. Nah, itu dimaksud dengan broadcast. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan broadcast ini? Banyak hal yang bisa kita lakukan, karena ini juga sejalan dengan profesi-profesi yang memungkinkan orang bisa bekerja di dunia broadcast. Apa aja itu? Nah, sesuai dengan program-program yang ada di broadcast itu sendiri, setidaknya ada beberapa diantaranya adalah program berita, program hiburan, lalu program informasi. Juga kalau dilihat dari media cetakannya tuh ada juga broadcast itu seperti rekaman reklame, itu broadcast juga kan. Lalu media elektronik, ada media online. Nah, apa yang harus dimiliki seorang broadcasting? Ingin menjadi orang yang memiliki kepiawaian dunia broadcasting. Yang pertama itu pasti adalah keterampilan berbicara di depan umum. Kalau kita mau bicara tentang broadcast, yang utama itu adalah berani nggak sih kita ngomong depan umum, dan paham nggak sih kita cara ngomong yang mudah dimengerti oleh audiensi kita. Siapa? Apakah kita bicara dengan orang dewasa, atau kita akan bicara menyampaikan pesan untuk anak-anak, atau sesama usia kita? Maka tentu gaya bahasa juga sangat mempengaruhi dan berkomunikasi. Yang kedua, bekerja di bidang dunia broadcast, maka kita pasti harus memiliki kemampuan untuk menulis konten yang menarik. Karena tanpa memahami konten apa yang menarik saat ini, maka berita kita atau siaran kita tidak akan ditonton orang atau didengar orang. Lalu kemampuan berhubungan dengan berbagai macam orang dan khalayak, karena untuk membangun suatu pondasi broadcasting atau media penyiaran, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita akan butuh banyak orang yang bisa bekerja sama dengan kita dan menggunakan bahasa yang persuasif dan jelas. Persuasif itu berarti kan bisa bermanfaat bagi orang lain, atau istilahnya bahasa biasanya sih merayu sih gitu. Nah, karir apa sih sebenarnya yang cocok di bidang broadcasting ini? News reporter itu yang pertama, news producer yang kedua, desain grafik, broadcaster atau talenta dalam sebuah program siar seperti berita di satu media siar. Nah, sebenarnya penyiar radio, penyiar olahraga gitu ya, penyiar berita. Lalu ada news editor, ada program director, news director, dan tentu saja
broadcasting itu didukung pula dengan orang-orang yang bekerja di penataan suara dan tata rias. Itu saja singkat tentang what is broadcasting dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai profil-profil dari broadcasting sendiri. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.